Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya calon guru penggerak Siti Robiah Adawiyah yang berasal dari SMP Negeri 16 Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Cara pandang saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, murid adalah objek pembelajaran. Murid saya pandang sebagai orang yang dikenain pembelajaran. Jadi di sini guru sekedar mengajar, kemudian murid menerima apa yang saya ajarkan. Yang kedua adalah murid mengikuti instruksi atau keinginan guru dalam pembelajaran. Di sini murid hanya mengikuti apa yang telah kita ajarkan di dalam kelas dan murid cenderung pasif dalam belajar. Hanya guru yang sangat berperan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah kurikulum oriented. Jadi, dalam pandangan saya, murid harus mencapai kompetensi minimal. Kriteria kompetensi minimal atau yang bisa kita sebut dengan KKM, itu siswa harus mencapainya. Misalkan dengan pembelajaran yang pertama belum berhasil, maka anak kemudian mengikuti pembelajaran remedial yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dia mencapai KKM. Jadi untuk KKM ini untuk anak sedikit agak dipaksakan. Kemudian yang keempat, cara pandang saya adalah prosesnya yang kurang diperhatikan, lebih hanya mengejar hasil akhirnya. Karena menurut pandangan saya, matematika merupakan pelajaran yang sulit dan banyak ditakuti siswa, sehingga hasil akhirnya nanti harus lebih baik karena waktu itu adalah matematika salah satu pelajaran yang diujiankan secara nasional atau ujian nasional, sehingga intinya outputnya harus lebih bagus daripada inputnya. Kemudian yang kelima adalah guru sebagai sumber belajar siswa yang paling utama. Di sini saya sebagai guru menekankan bahwa anak hanya menerima dari saya sebagai satu-satunya sumber belajar selain buku paket di kelas. Kemudian, yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, murid merupakan subjek pembelajaran. Jadi bagaimana kita memperlakukan subjek pembelajaran itu sehingga dia lebih aktif dalam memacu bakat dan minat mereka untuk tertarik belajar dengan pelajaran matematika umumnya seperti yang saya ajarkan. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan karakter siswa dalam gerakan Merdeka Belajar. Siswa atau murid dipandang sebagai orang yang memiliki karakter masing-masing. Karakter di sini dia sudah dibawa sejak lahir, yaitu kodrat alam. Sehingga kita lebih memperhatikan bagaimana minat belajar siswa, bagaimana karakter siswa untuk mempelajari sesuatu, tidak harus kita paksakan. Jadi gerakan Merdeka Belajar ini nanti yang akan kita kedepankan bagaimana dia menggunakan kemampuannya yang ada dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi kita sebagai guru tidak memaksakan dia harus mengikuti apa yang kita mau. Kemudian yang ketiga, pembelajaran lebih kepada proses, bukan hanya mengejar hasil belajar, hasil akhirnya. Bagaimana dengan lebih ke proses? Jadi guru lebih aktif, inovatif, dan menggunakan metode pembelajaran yang menarik sehingga siswa dapat senang belajar matematika.
Yang keempat, kemudian sumber belajar tidak hanya guru. Jadi saya nanti akan menggunakan literatur belajar, sumber belajar yang lain dari berbagai sumber, tidak hanya dari buku, paket, maupun dari pengetahuan saya sebagai guru pengajar secara pribadi. Kemudian yang kelima adalah tidak memaksakan kehendak siswa untuk harus bisa menjadi apa yang jadi keinginan guru, lebih memperhatikan bakat dan minat murid. Di sini kita tidak bisa memaksakan siswa. Ibarat jagung, benih jagung harus tumbuh menjadi benih padi. Padi juga demikian, menjadi jagung. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa mereka memiliki keunikan belajar masing-masing, memiliki bakat masing-masing. Jadi kita tinggal bagaimana supaya dia lebih berkembang menjadi apa yang sesuai dengan kodratnya. Kemudian, yang ketiga adalah apa yang bisa saya terapkan di kelas agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah membiasakan kegiatan literasi sebelum belajar. Jadi di sini meskipun saya mengajar matematika, kita akan membiasakan siswa untuk belajar membaca, memahami, kemudian menuangkan apa yang telah mereka baca ke dalam buku tulisan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Buen yang merupakan lagu daerah. Yang ketiga adalah menggunakan metode pembelajaran yang kooperatif sehingga siswa menjadi lebih aktif. Pembelajaran kooperatif yang nanti akan saya gunakan adalah pembelajaran based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Kemudian, yang keempat adalah memberikan kebebasan siswa untuk memajang hasil karya di dinding kelas. Jadi kita membiarkan mereka berekspresi tentang apa yang telah mereka pelajari untuk kemudian memajang di kelas agar siswa yang lain juga bisa melihat hasil karya untuk menghargai dan saling memberi masukan. Kemudian yang kelima adalah berdoa sebelum dan setelah belajar matematika. Karena saya sebelumnya adalah berdoa selalu di pagi hari, apabila matematika masuk di jam ke-4 atau ke-5, biasanya saya tidak melakukan doa, baik di awal maupun di akhir. Kemudian, rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakangnya adalah pembelajaran matematika yang saya lakukan selama ini kurang memperhatikan pendidikan karakter melalui pembiasaan siswa dalam kelas. Pembelajaran yang telah saya lakukan juga monoton, kurang variatif berkaitan dengan metode pembelajarannya. Kemudian siswa cenderung pasif dan kurang bisa mengeluarkan ekspresi senang saat belajar matematika. Kemudian, lini masa tindakan yang akan saya lakukan adalah pertama, siswa berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas, kemudian menanyakan kabar siswa, kemudian mempersilakan siswa membaca buku yang tersedia di pojok baca dan menuliskannya pokok penting dari buku tersebut. Yang keempat adalah guru meminta siswa mengumpulkan catatan literasi di meja guru. Dan selanjutnya adalah guru membuat kesepakatan dengan siswa mengenai pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian, guru menyampaikan KD, indikator, serta tujuan pembelajarannya. Selanjutnya adalah mengingatkan materi prasyarat dan pengalaman belajar siswa sebelumnya. Langkah berikutnya adalah melakukan kegiatan pembelajaran problem-based learning yang meliputi 5 sintak. 5 sintak ini nanti akan kita taruh di dalam tolok ukur berupa instrumen sehingga jalan atau langkah-langkah pembelajaran akan kelihatan lebih nyata. Kemudian yang kesembilan adalah guru meminta siswa menampilkan hasil kerja diskusi mereka di dinding kelas. Kenapa ini ditampilkan di dinding kelas? Biar siswa yang lain juga bisa melihat, kemudian menghargai, memberi kritik dan saran, memberi masukan yang bersifatnya membangun, dan siswa pun juga akan merasa senang jika hasilnya bisa dipajang di kelas mereka. Kemudian selanjutnya adalah guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran, kemudian diakhiri dengan doa.
Tujuannya rancangan ini adalah yang pertama menerapkan pendidikan karakter berupa literasi sebelum pembelajaran matematika dimulai, menanamkan cinta tanah air dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Duen. Yang ketiga adalah menjadikan siswa lebih aktif, kreatif, dan menarik. Yang keempat, memberikan kebebasan siswa untuk mengeluarkan pendapat dan memajang hasil karya mereka dalam dinding kelas. Kemudian, tolak ukurnya bagaimana? Apa yang bisa kita lihat dari pembelajaran tersebut? Yang pertama adalah membuat instrumen penilaian saat literasi kelas dan menyanyikan lagu nasional serta lagu daerah. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran kooperatif atau problem based learning dengan alat peraga sesuai dengan sintak yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah instrumen penilaian karya siswa yang dipajang di dinding kelas. Dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan ini yang pertama adalah alat dan bahannya. Kertas manila, kertas lipat, penggaris, spidol marker, dan paku. Kemudian yang kedua adalah LCD serta laptop, dan alat serta bahan disediakan oleh guru sedangkan LCD disiapkan dari sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.